Saudara, pelaksanaan analog switch off atau ASO sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendapat beragam pendapat dari masyarakat Kota Batam. Menurut mereka, peralihan siaran dari analog ke digital perlu didukung, namun juga harus ada yang perlu dibenahi. Tanggal 2 Desember kemarin merupakan hari terakhir sejumlah stasiun TV yang bersiaran analog dapat dilihat warga Batam. Sesuai dengan kebijakan Kemenkominfo, Batam merupakan salah satu dari 25 kabupaten dan kota di Indonesia yang harus menghentikan siaran TV analog untuk bermigrasi ke siaran digital. 25 kabupaten dan kota tersebut berasal dari 4 wilayah layanan siaran, yakni Kepulauan Riau 1, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Khusus untuk wilayah Kepri, selain Batam, siaran analog juga tidak lagi dapat diakses di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Peralihan siaran analog ke digital tersebut mendapat beragam komentar dari masyarakat Batam. Menurut mereka, peralihan siaran digital mutlak dilakukan oleh pemerintah. Selain menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal bersebelahan dengan negara seperti Singapura dan Malaysia, peralihan siaran tersebut merupakan salah satu barometer bahwa rakyat Indonesia siap menghadapi segala perubahan di era digital. Untuk itu, dengan segala konsekuensinya, rakyat Indonesia harus siap. Ini adalah suatu perjalanan pengembangan teknologi di seluruh dunia. Bukan hanya kita saja Indonesia, tapi memang seluruh dunia ini mengalami hal seperti ini. Inilah yang dinamakan kemajuan yang harus rakyat menerima kondisi dan keadaannya. Maka dengan ini rakyat Indonesia secara tidak langsung harus siap menghadapi global perubahan-perubahan dari analog ke digital. Bagi pengusaha yang juga tokoh masyarakat di Batam ini, peralihan siaran digital harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Selain sosialisasi yang harus terus dilakukan, pemerintah juga harus membantu masyarakat kurang mampu dan masyarakat hinterland dalam menyediakan perangkat tambahan. Dengan demikian, seluruh masyarakat Batam dapat menikmati siaran televisi digital. Daerah wajib ikut campur tangan terkait dengan fasilitas yang menjadi perubahan dari analog ke digital. Tentu di wilayah Batam, tentunya ada wilayah hinterland, ini perlu ada tahapan yang tentunya tidak harus seluruh masyarakat dapat disubsidi oleh pemerintah tentang perubahan alat dari analog ke digital. Namun demikian perlu dipertimbangkan. Digitalisasi siaran televisi menjadi era baru dalam menyajikan variasi konten dengan kualitas yang lebih meningkat. Untuk itu penting kiranya lembaga seperti KPI untuk melakukan pengawasan maksimal agar masyarakat mendapat tontonan sekaligus tuntunan yang baik. Bahwa perubahan ini dari analog ke digital ini tentu akan menambah satu wawasan yang lebih luas terkait dengan siaran televisi kita di Indonesia yang tadinya dari analog mungkin terbatas channel yang akan dilihat atau
channel televisi kita yang akan disajikan dalam perubahan ini dari analog ke digital akan semakin luas. Maka dengan keluasan itu harapannya saya juga mewakili tokoh masyarakat, tentu di lingkungan kita harus dapat menjaga. Jangan sampai keluarga kita semua yang menikmati dan melihat televisi tidak ada batasannya. Ini memang peralihan siaran analog ke TV digital juga menjadi perhatian kaum milenial di Batam. Sebagai wilayah perbatasan, mereka sependapat dengan pemerintah bahwa ASO mutlak diberlakukan. Selain itu, keberadaan TV digital juga sangat menguntungkan bagi masyarakat karena membantu siaran televisi menjadi lebih jernih. Sebenarnya dengan adanya peralihan dari TV analog ke TV digital itu sebagai masyarakat merasa sangat diuntungkan ya, apalagi siaran digital kan lebih jelas suaranya, siarannya juga lebih jelas, nggak ada lagi semut-semut di TV, itu udah nggak ada, nggak mesti geser-geser antena lagi. Cukup menguntungkan sih, cuman emang PR lagi buat kita buat beli set-top box-nya itu, dengan merogoh kocek dengan sekian ribu, masangnya lagi belum, dan itu PR sih, terutama buat masyarakat yang kurang mampu. Sejauh ini sih peran pemerintah dalam mendukung atau mendorong peralihan TV analog ke TV digital tuh sudah cukup membantu ya, terutama dengan adanya subsidi set-top box sendiri untuk masyarakat yang kurang mampu. Cuman untuk kondisi di Kepulauan Riau sendiri kan banyak nih pulau-pulau yang jauh dari pusat kota. Nah, ini harus dipastikan lagi apakah masyarakat yang di sana sudah mendapatkan semuanya atau setidaknya beberapa itu sudah mendapatkan untuk membantu sekitarnya. Gitu sih. Peralihan siaran analog ke digital di wilayah Kepri mendapat dukungan dari pelaku usaha penyiaran lokal. Sebagai televisi lokal yang telah mengudara sejak tahun 2003, Batam TV jauh-jauh hari telah menyiapkan beragam infrastruktur untuk mendukung peralihan siaran tersebut. Bahkan, Batam TV telah menutup siaran analog sejak awal tahun 2022 lalu. Televisi menyambut baik dari wacana dari pemerintahan ini dengan pada tahun 2020 kita sudah uji coba untuk bersiaran secara digital ya. Jadi pada saat itu Batam TV bersiaran secara analog dan digital juga untuk uji cobanya. Pada saat Januari 2022 Batam Televisi sudah bersiaran secara digital. Jadi untuk kesiapan dari ASO ini Batam TV telah siap dan saat ini bekerja sama dengan penyewa MUK-nya yaitu TVRI. Kita ikut serta mensukseskan program dari pemerintah. Artinya udah dari 2020 sudah dari Januari 2022. Bagi masyarakat yang memiliki perangkat TV dan belum bisa menerima siaran digital, maka bisa menambahkan perangkat konverter siaran berupa set-top box. Perangkat tersebut akan menangkap siaran TV digital dari sinyal yang diterima oleh antena UHF yang sebelumnya digunakan untuk siaran TV analog. Pembelian set-top box bisa dilakukan secara daring di platform e-commerce tanah air maupun secara langsung di toko-toko elektronik. Untuk pembelian set-top box tersebut, sangat disarankan membeli produk yang telah mengantongi sertifikasi dari Kemenkominfo agar mendapatkan garansi serta kualitas terbaik. Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.